Indonesia merupakan negara tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Saat hujan turun, sepertiganya meresap ke dalam tanah, sepertiganya menguap kembali, dan sepertiga lainnya mengalir ke laut. Makin banyak air hujan dapat meresap, makin banyak pula cadangan air kita. Permasalahan timbul ketika kemampuan tanah untuk menyerap air hujan terbatas. Karena itulah, perlu upaya kita dalam mempercepat penyerapannya. Upaya ini disebut dengan konservasi air atau usaha-usaha memasukkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Konservasi air sangat penting, melihat kini sudah banyak terjadi perubahan tata guna lahan. Inilah yang menyebabkan resapan alami ke bumi menjadi berkurang. Konservasi ini bisa terjadi secara alami dengan banyaknya hutan kota. Bisa juga dengan metode buatan, yang biasa dikenal dengan pembuatan waduk atau bendungan. Metode buatan yang bisa dimanfaatkan dalam skala lingkungan permukiman adalah lubang biopori. Salah satu sosok yang membuat lubang biopori ini adalah Budi Raharjo, warga Kelurahan Bululak, Kota Bogor, Jawa Barat. Bujo, demikian ia biasa disapa, memiliki sekitar 15 lubang biopori di halaman rumahnya sejak 2015. Ketika satu lubang biopori tertutup tanah, ia pun akan membuat lubang baru atau menggali kembali lubang yang tertutup tersebut. Menurutnya, membuat lubang biopori sedalam 1 meter tidaklah sulit. Hanya butuh waktu lebih kurang 15 menit menggunakan alat pelubang biopori sederhana. Prinsip kerja lubang biopori ini relatif sederhana. Lubang berdiameter 10-30 cm ditanamkan pipa sepanjang 1 meter yang telah diberi banyak lubang. Apabila tidak menggunakan pipa, lubang biopori tetap berfungsi baik. Hanya saja lubang akan lebih cepat tertutup longsoran tanah. Selanjutnya, lubang diisi sampah organik untuk memicu munculnya biota tanah, seperti cacing, semut, dan akar tanaman. Aktivitas biota tanah akan menciptakan rongga-rongga di dalam tanah. Rongga-rongga atau biopori inilah yang menjadi saluran air untuk meresap ke dalam tanah. Mulai dari lingkungannya, kini Bujo berupaya terus memasyarakatkan lubang biopori. Kami mengetahui bahwa lubang biopori itu bisa membantu untuk meresapkan air ke dalam tanah dan juga bisa membantu menyuburkan di lahan-lahan kebun atau di pekarangan yang untuk cocok tanam. Nah, di beberapa tempat di sini kan memang karena lahannya agak miring tapi juga tidak rata, ada beberapa tempat yang sering menggenang airnya dan kita tahu bahwa kalau di situ dibuat lubang biopori, genangan itu akan hilang. Jadi motivasinya seperti itu. Kini, keluarga Bujo pun dapat manfaat lain dari upayanya membuat lubang biopori. Tanah pekarangannya semakin subur yang bisa ditanami berbagai jenis tanaman hias hingga sayuran. Sebab, sampah organik yang dimasukkan ke dalam lubang biopori akan menjadi kompos dan meningkatkan kesuburan tanah. Selain membuat biopori, Budi Raharjo juga telah membangun sumur resapan sejak tahun 2015. Seperti halnya biopori, sumur resapan merupakan metode pengendalian banjir secara struktural. Penampang sumur resapannya berbentuk segi empat. Sisi penampang ini berukuran 1 meter. Keberadaan sumur resapan berfungsi menampung, menahan, dan meresapkan air permukaan atau runoff ke dalam tanah untuk meningkatkan jumlah dan posisi muka air tanah. Kini telah ada 7 sumur resapan di lingkungan Budi.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR turut mendorong terbangunnya sumur resapan di berbagai permukiman yang berdekatan dengan aliran sungai. Seperti di permukiman sepanjang hulu Sungai Ciliwung, telah terbangun 500 titik sumur resapan. Semuanya tersebar di 9 desa dan 1 kelurahan. Jumlah ini baru 30% dari total yang akan dibangun. Tujuannya yakni untuk menambah kantong-kantong air di sepanjang hulu sungai yang dapat bantu mengurangi banjir di hilir sungai. Lubang resapan biopori dan sumur resapan kini makin populer. Selayaknya sudah menjadi gerakan massal yang dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan. Ini adalah cara yang paling murah dan mudah untuk membantu air hujan meresap ke dalam tanah. Hanya dengan memulai langkah sederhana dari lingkungan rumah kita akan mempengaruhi kelestarian bumi pertiwi tercinta.